Tidak boleh ada permusuhan karena beda agama, karena beda suku, karena beda partai, beda pilihan presiden, beda pilihan bupati. Gak boleh dijadikan permusuhan. Satu saja yang boleh, yaitu apa? Kita anggap musuh orang yang melanggar hukum. Yang melanggar hukum, mari kita anggap musuh. Paham betul? Pejabat yang korupsi, pembunuh, perampok, pengedar narkoba, bos judi, itu yang melanggar hukum, dzalimin. Itu musuh kita bersama. Tidak boleh orang Tuban perang satu sama lain karena beda agama. Mari kita perkuat, mari kita meningkatkan keyakinan kita bahwa negara Indonesia ini negara yang penuh rahmat. Negara yang penuh rahmat. Coba lihat di Timur Tengah, Afghanistan, 40 tahun perang saudara. Bom di mana-mana, di jalan, di pasar, di rumah sakit, di madrasah, di masjid. Lagi maulid Nabi dibom. Lagi sholat asar dibom. Presidennya hafal Quran. Namanya Profesor Burhanuddin Rabbani. Dipateni. Kafir katanya. Hafal Quran kafir katanya. Pun. Penyanyi perempuan, biduanita. Biduan nyanyi. Dibunuh. Haram nyanyi itu. Perempuan nyanyi haram. Oh jadi nyanyi haram. Mateni. Boten-boten haram. Nembang haram, yang mata ini enggak haram. Ya Allah, ini Afghanistan. Pengen buatan jenengan dolan mriko? Enggak tuh. Waduh salah, 100% Muslim. 99% madhabnya Hanafi. Tarekatnya Naqsyabandiyah, akidahnya Maturidiyah, ahli sunnah, 1% Syiah. Terdiri dari 7 suku, tapi sampai sekarang belum pernah aman, tentram, belum pernah. Di Irak, ratusan ribu orang mati kena bom. Di Suriah sampai sekarang, ada Sunni, ada Syiah, Jabhatun Nasrah, ada Ahrar Syam, ada ada Hizbut Tahrir, ada ISIS, ada Al-Qaeda, perang terus satu sama lain. Di Suriah, di Yaman, perang terus. Libya, belum aman. Somali, 100% Muslim, madhabnya Imam Syafi'i, perang terus, bubar negara itu. Di Indonesia aman betul. Itu berkat dulu para ulama, para founding fathers, pendiri negara ini, termasuk ulama, termasuk Mbah Hashim, termasuk Kiai Wahid Hashim, setuju bahwa Indonesia ini bukan negara agama, bukan negara suku, bukan negara agama. Indonesia bukan negara Islam, bukan negara Kristen, bukan negara Hindu, bukan negara Buddha, bukan negara Konghucu, tapi negara Indonesia yang di dalamnya ada 6 agama. Itu yang resmi. Yang enggak resmi masih banyak. Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subud, Pangestu, Karuhunan, Sunda Wiwitan, Kapitayan, Kaharingan, Parmalin, masih banyak yang enggak resmi itu. Tentu baru wonten mboten niku. Wonten mboten Tuban. Kejawen wonten Kejawen. Darmo Gandul, Sabto Darmo, Gotoloco, Sambelun. Kata ya. Hidup, silakan. Silakan. Tidak boleh kita ada permusuhan karena beda agama. Rasulullah SAW ketika di Madinah, penduduk Madinah, ada muslim pendatang muhajirin, ada muslim pribumi Ansor, ada non-muslim Yahudi. 3 suku non-muslim. Nabi mengatakan, wala udwana illa 'alal zalimin. Coba bisa nggak bunyi barang ayo? Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan karena beda agama, karena beda suku, karena beda partai, beda pilihan presiden, beda pilihan bupati. Gak boleh dijadikan permusuhan. Satu saja yang boleh, yaitu apa? Kita anggap musuh orang yang melanggar hukum. Yang melanggar hukum, mari kita anggap musuh. Paham betul? Pejabat yang korupsi, pembunuh,
perampok, pengedar narkoba, bos judi, itu yang melanggar hukum zalimin. Itu musuh kita bersama. Tidak boleh orang Tuban perang satu sama lain karena beda agama. Tidak boleh di Tuban ada peperangan karena beda partai politik. Atau beda jam'iyah, beda pilihan presiden, beda pilihan bupati. Menjadi permusuhan, tidak boleh. Yang boleh cuma satu, kita anggap musuh siapa saja yang melanggar hukum. Paham boten? Ya Allah, kadang kita ini malu Pak. Negara Jepang. Jepang itu negara agamanya nggak jelas. Namanya agamanya Shinto. Apa? Agamanya Shinto. Nggak jelas. Tapi tertib, damai, akur, solid, aman, tentram. Saya kesana sudah 4 kali. Malam-malam jalan-jalan, tenang, aman. Orang di penodong, orang di perampok. Nggak ada copet, nggak ada calo, nggak ada. Di jalan Tokyo, di jalan raya Tokyo, tidak ada satu puntung rokok. Sampah, betul nonton. Polisi lalu lintas, betul nonton. Supir yang bawa mobil tertib sendiri-sendiri. Saya cerita bahwa Indonesia itu pejabatnya banyak korupsi, kaget dia. Hakim korupsi, jaksa korupsi, polisi korupsi, kaget dia. Di Jepang nggak ada itu. Paham betul? Ya Allah, pada agamanya nggak jelas, akhlaknya mulia. Okay? Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat umat itu tergantung akhlaknya. Akhlaknya baik, martabatnya baik. Martabatnya mulia, akhlaknya bejat, martabatnya jatuh. Walaupun agamanya benar. Contoh, misalkan contoh. Mau kemana? Mau ke Tuban. Oh sudah, aman-aman Tuban. Orangnya baik-baik semua Tuban. Silakan pergi Tuban. Aman, tenang aja. Orangnya baik-baik semua ke Tuban. Akhlaknya tuh mulia tuh. Tapi sebaliknya saumpama. Jangan marah. Saumpama lu ya. Mau kemana Mas? Mau ke Tuban. Aduh, hati-hati. Saya pernah ke Tuban, sholat di Masjid Agung, sepatu hilang. Seumpama. Saya pernah ke Tuban, ditinggal beli rokok Alfamart 3 menit, sepeda motor hilang. Jelek betul niku. Padahal orang Tuban Islam kabeh, tapi akhlaknya tidak baik, jatuhlah martabatnya. Orang Tuban Islam semua, tapi orang tidak akan bertanya agamanya apa. Aman tidak kalau saya ke Tuban? Baik-baik enggak masyarakatnya? Itu yang ditanyakan. Paham betul? Insya Allah untuk Tuban, setuju sayang akhlaknya gitu. Jawab yang keras. Akhlaknya baik semua ya. Coba saya tanya. Coba ini. Saya pernah pergi ke Australia. Setengah bulan muter-muter ceramah. Sydney, Melbourne, Perth. Apalagi banyak kota lah muter-muter. Setengah bulan. Sama istri saya. Hari terakhir akan pulang di Sydney, ibu kota. Saya belanja oleh-oleh. Di toko kecil-kecil, anduk, cerowal, kaos, oleh-oleh. Dapat 2 kardus. Pulang ke hotel, beresin. Setelah beres-beres oleh-oleh, HP saya tidak ada. Saya cari kasur, saya bolak-balik pojok-pojok, nggak ada HP. Ya udah hilangin, hilang udahlah. Beli lagi di Jakarta nanti. Dah tidur, jam 10 sudah. Lampu saya matikan. Mau tidur, ada orang ngetok pintu. Saya buka, petugas pegawai hotel, dan ada 1 orang membawa HP saya. Ini Pak, HP Anda ketinggalan di toko saya. Ini saya kembalikan. Kira-kira kalau HP ketinggalan di warung Tuban, gimana? Katanya akhlaknya baik. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, 19 jam. Dengan Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Wasliyah, Nahdlatul Wathon, berangkat 5 hari di sana. Di ibu kota, namanya ibu kotanya Tembakto namanya, Tembakto. Tidak ada rumah dikunci pintunya.
Tidak ada rumah ditutup jendelanya. Tidak ada mobil masuk gerasi. Tidak ada sepeda motor dimasukkan ke rumah. Ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira di Tuban kalau sepeda motor di halaman rumah, kuncinya masih gantung berpun. Nah, itu sih beragama Islam. Kalau orang Jepang tadi, pejabat tidak korupsi, bukan takut neraka. Orang ngerti rokok orang Jepang. Bukan takut neraka, orang ngerti rokok. Bukan takut KPK, bukan takut polisi. Apa? Takut ditiru anak. Kalau saya korupsi, anak saya niru nanti. Anak yang korupsi ditiru oleh cucu. Cucu korupsi ditiru oleh cicit. Nanti akan lahir muncul satu keluarga besar koruptor. Masya Allah. Mudah-mudahan saya yakin di Tuban tidak ada korupsi. Saya yakin. Nggak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Insya Allah. Maka mari kita tingkatkan akhlakul karimah kita. Akur, jujur, bersatu, gimana? Sifatnya Nabi Muhammad 4 yang wajib. Nomor 1, sidik jujur. Ada yang ngomong, yang wajib jujur sidik itu Kanjeng Nabi. Yang wajib jujur siapa? Kanjeng Nabi. Saya bukan Nabi, jadi tidak wajib sidik itu. Ya. Kanjeng Nabi wajib jujur sidik. Umatnya orang Tuban pun wajib sidik. Begitu sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Begitu sifat sidik hilang, duit negara 8 triliun hilang. Sebenarnya kanggo bangun tower Telkom, ternyata hilang 8 triliun. Mirang betul jenengan. Oleh karena itu, walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh hawa nafsu, hancurlah tatanan kehidupan di muka bumi ini, hancur. Bukan hanya rugi, bukan. Kalau yang korupsi 100 juta, negara rugi. Kalau korupsinya 1 triliun sampai ke atas, negara bangkrut. Paham betul? Onong korupsi misalkan pejabat 20 juta, 50 juta, negara rugi. Ya dihukum penjara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau korupsinya triliunan, negara bangkrut. Ekonomi bangkrut. Ini hukumannya apa ini hukumannya? Bukan di penjara, bukan. Tapi innalladzina yuharibuna Allah wa rasulah was'auna fil ardi fasada ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'ihim warjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard. Orang yang menghancurkan kehidupan tatanan kehidupan negara, hukumannya ayyuqattalu, dibunuh, aw yusallabu, disalib, aw tuqatta'ihim warjuluhum min khilaf, potong 2 tangan 2 kakinya, aw yunfau minal ard, dibuang ke laut. Setuju betul niku? Ini Al-Quran nih, Quran. Jadi, Masya Allah luar biasa. Di kita ini yang belum Pancasila tadi, ketuhanan lumayan, kemanusiaan lumayan, persatuan lumayan, bagus sudah. Demokrasi lumayan, bebas pemilihan umum. Yang belum terlaksana terbukti, keadilan sosial. Sudah dirasakan belum keadilan? Nek wong cilik duwe salah langsung dihukum. Nek wong gede salah, tenang-tenang saja. Tuban betul nonton ya, kula lagi cerita iki Jakarta. Nek sing melanggar hukum wong cilik langsung dihukum. Nek sing melanggar hukum orang besar, tenang-tenang saja. Ini namanya sila kelima, jauh panggang dari api. Apa? Jauh panggang dari belum terlaksana, belum terbuktikan sosial. Masya Allah.
Kekayaan alam Indonesia dikangkangi, dikuasai oleh beberapa gelintir orang saja. Orang yang paling kaya di Indonesia namanya Budi Hartono yang punya Bank BCA dan punya Rokok Jarum. Duitnya 740 triliun. Nomor 2 Eka Cipta Sinarmas, duitnya 450 triliun. Nomor 3 Antoni Salim, duitnya 300 triliun. Wong Tuban ada enggak? Saya cari nama orang Tuban, barangkali ada yang kaya. Solikin, Jumadi, Dulkipli, Dulmanan. Enggak ada itu. Padahal di Quran pesannya bu, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wahai umat Islam, jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Ayo panjenengan kau bakal mati, anak cucu panjenengan kudu ini pesan Quran ini. Oleh karena itu orang Tuban harus kaya. Siap? Siap kaya? Awas aku berani mana masih podo melarat, awas. Siap kaya? Kaya itu wajib, melarat itu dosa. Kaya itu melarat dosa. Pinter itu wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pinter itu faridah, wajib. Berarti kalau bodoh dosa. Menang itu wajib. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu tidak boleh susah, enggak boleh sedih. Kalau kamu betul-betul orang beriman, kamu akan menang. Jadi kalau kalah, jawab, kalau kalah, orang Islam harus menang. Kalau kalah, orang Islam harus kaya. Kalau melarat, orang Islam harus pinter. Kalau bodoh, ya Allah. Di Quran itu, ya orang Islam harus kaya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mereng namanya niku. Orang Baghdad. Suatu ketika ziarah kubur datang Imam Syafi'i teng Mesir. Imam Syafi'i kuburan Mesir. Berangkat ziarah. Sampai di sana melihat masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i melarat-melarat. Orang di rumah. Pating kleler. Syekh Abdul Qadir Jilani segera beli tanah 10 hektar. Diwakafkan untuk masyarakat melarat yang miskin sekitar kuburan Imam Syafi'i. Sampai saiki Pak. Sampai sekarang. Rusun, rumah susun wong miskin-miskin, ono tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu wali kaya loman. Panjenengan wali duduk. Kaya tidak. Loman boten. Pelit paling. Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat, pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Mbuh pirang karung iku, yang jelas diangkut oleh 700 onta. Jenengan pernah sedekah 700 sopo? Said Muhammad bin Ali Al-Maliki teng Mekah baru wafat tahun 2006. Said Muhammad mireng panjenengan lah. Putra-putranya Mbah Mun, Saran itu semua muridnya Said Muhammad. Beliau itu santrinya 700 ditanggung. Dahare, pakaiannya, kebutuhannya, yang sakit diobatin, mulih pulang dikasih tiket. Ada kiai di sini gitu? Jawab, ada kiai seperti itu di sini? Santri ditanggung wonten? Kenapa? Karena Said Muhammad kaya. Said Muhammad orangnya kaya, punya hotel di Mesir, punya percetakan, kaya, maka bisa menanggung santrinya. Orang kaya dan orang melarat masih baik orang kaya. Wong melarat sholat, orang kaya sholat. Wong melarat maca Quran, orang kaya maca Quran. Wong melarat rajin ibadah, wong sugih juga rajin ibadah. Wong sugih zakat, sedekah, infak, jariyah, wakaf, hibah, nadar. Wong melarat, wong sugih haji, umroh, ziarah teng Baghdad, Syekh Abdul Qadir Jilani
ke Mesir Imam Syafi'i, ke Maroko Syekh Tijani, ke Suriah Imam Ibnu Arabi, ziarah wong melarat. Maka benar sekali pesan Al-Quran tadi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Ayo bareng-bareng bunyi ya. Saya harus kaya. Ayo. Saya tidak mau melarat. Saya harus pinter. Saya tidak mau bodoh. Saya harus menang. Tidak mau kalah. Awas, awas janji, awas. Kalau saya kesini lagi masih melarat-melarat, masih bodoh-bodoh, awas. Paham betul ya? Mudah-mudahan kita semua ala barakatillah. Fi hayatina wa ba'da mamatina. Wa mutna ala din Islam, ala din tauhid. Mudah-mudahan kita semua uripe bahagia, mati nggawa iman Islam, mati mawa tauhid. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul faqih lakum at-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.